Halo semua, kembali lagi di JD Recap. Spoiler alert ya, kita akan menyaksikan film Love and Monster tahun 2020. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang berjuang menaklukkan dunia demi cinta sejatinya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita berawal dari sebuah asteroid Agatha 616 yang mendekati bumi. Lalu manusia dengan segala teknologinya meluncurkan roket untuk mencegah kedatangan asteroid tersebut. Namun penghancuran asteroid dengan roket itu justru menimbulkan efek senyawa kimia yang mengubah semua makhluk berdarah dingin menjadi monster. Kini setelah 7 tahun berlalu, diperkirakan manusia telah kehilangan sebanyak 95% populasinya dan sisa manusia yang selamat bersembunyi di dalam bunker. Those of us who survived, we hid anywhere we could. Joel Dawson yang tinggal di bunker 7045 tidak bisa tidur pada malam itu. Tanpa disangka di malam itu ada seekor monster yang menerobos masuk ke dalam bunkernya. Joel yang memiliki rasa takut berlebih karena ia memiliki trauma kehilangan keluarganya saat awal terjadi monsterisasi, sehingga sekalipun ia membantu temannya dengan perhadapan pada sang monster, ia hanya bisa terdiam terpaku. Untung saja Joel tidak dimakan monster. Teman di belakangnya membantu menghalau dan memusnahkan monster itu. Setelah mengalahkan monster dan memperbaiki bunker, Joel menggambar monster yang tiap kali ia temui. Buku dan alat yang ia gunakan untuk menggambar didapatnya dari hadiah seorang wanita bernama Amy, kekasih Joel, yang terpisah saat awal monsterisasi. I'm gonna come find you. You better. Dengan kemampuannya, Joel memperbaiki sebuah radio rusak dengan harapan dapat menghubungi Amy. Melalui 90 kali percobaan, akhirnya Joel dapat menghubungi Amy, lalu mereka berbagi informasi dan diketahui bahwa jarak tempat Joel dan Amy yakni 137 km. Walau mustahil ia lalui, Joel memiliki tekad bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama orang yang dicintainya. Joel yang telah bulat hati dengan keputusannya, berpamitan pada teman-temannya dan mereka memberikan peta agar Joel dapat lebih mudah menemukan lokasi Amy yang diperkirakan menghabiskan waktu 7 hari lamanya. Love you guys. Tell Amy I'll see her in 7 days. Setelah 7 tahun hanya berada di dalam bunker, untuk pertama kalinya Joel melihat permukaan dan merasakan kelegaan. Done. First decision made. Melihat ada rumah kosong, Joel memasuki rumah tersebut, berharap ada makanan sebagai bekal perjalanannya. Tak menemukan apapun, Joel hanya berkeliling area rumah dan sesampainya di area kolam, ia bertemu dengan monster katak. Dengan lidah panjangnya, monster katak dapat menangkap Joel dan bersiap melahapnya. Beruntung, Joel diselamatkan oleh seekor anjing sehingga ia terlepas dari monster dan kini mereka melarikan diri bersama-sama. Joel yang mengikuti kemanapun anjing itu pergi akhirnya sampai di sebuah base. Anjing itu bernama Boy dan sudah lama majikannya tidak kembali. Joel akhirnya mengajak Boy untuk melakukan petualangan. Sambil mengikuti Joel, Boy membawa kain merah dan sesekali mereka menikmati momen bersama. Di perjalanan, Joel yang menemukan buah merah tertarik untuk mencobanya. Namun Boy yang sepertinya tahu bahwa buah itu tidak baik untuk dimakan, memberikan kode pada Joel, sehingga Joel mengurungkan niatnya memakan buah itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, sambil Joel menggambar buah yang tadi hampir ia makan. Karena tak fokus, Joel terjatuh dan terjebak di sarang cacing tanah. Karena terlalu dalam, Joel tak dapat meraih permukaan. It's a rope, you numbskull! Put it around your foot and grab on! Berhasil keluar dari sarang, Joel bertemu dengan Clyde dan Minnow yang telah menyelamatkan Joel. Menyadari dirinya akan kesusahan jika harus berpetualang sendiri, Joel meminta untuk bergabung bersama mereka. Meski Clyde dan Minnow yang memiliki tujuan ke arah pemilihan salju, mereka tetap berpetualang bersama karena masih berada pada satu jalur. Minnow dengan baik hatinya membantu mengajarkan Joel untuk menembak. Meskipun awalnya Joel cukup kesulitan, namun ia tak patah semangat berlatih. Dari atas bukit, Clyde memantau keadaan sekitar, dan ia melihat bahwa ada monster yang sedang menuju ke arah mereka. Walaupun monster itu berjalan lambat,
Namun Clyde mengatakan bahwa monster itu sepertinya sudah mendapati bau badan Joel dan mereka pun bergegas meninggalkan bukit itu. Di dalam hutan, tiba-tiba mereka bertemu dengan monster siput. Clyde menyuruh agar Joel melepaskan kaosnya, lalu Clyde menempelkan baju Joel pada monster siput agar monster yang mengejar mereka beralih mengejar monster siput. Joel yang kebingungan karena tindakan Clyde mendapat informasi dari Minnow bahwa ada juga monster yang baik yang dapat dilihat dari sorot mata mereka. Thank you, Mr. Boulder Snail. Thank you, Mr. Boulder Snail. Hari-hari pun berganti. Joel mulai terbiasa dengan tidur singkat, berjalan jauh, dan kemampuan menembaknya pun semakin meningkat. Hingga sampai di penghujung jalan, mereka harus berpisah, sehingga Joel hanya melanjutkan perjalanan bersama Boy. Clyde dengan baik hatinya memberikan Joel sebuah granat yang ia harap dapat melindungi Joel bila mana mungkin ada monster yang menyerangnya. I know, I'm gonna miss him too. Saat Joel menyeberang rawa, Boy menyadari sesuatu, lalu memberikan kode dengan bersembunyi, dan Joel lantas menyiapkan senjatanya. Tiba-tiba ada monster yang muncul di hadapannya. Karena ketakutan, Joel tak mampu menyerangnya, lalu monster itu melempar Joel cukup jauh. Melihat Boy yang menjadi target selanjutnya, Joel mulai memberanikan dirinya untuk berdiri dan menembak monster itu tepat di kepalanya, dan akhirnya Boy dapat diselamatkan. Melanjutkan perjalanannya hingga malam hari, tiba-tiba hujan turun. Joel yang lama tak pernah kehujanan merasa sangat bahagia dan menikmati momen sederhana itu. Dari dalam rumah, Joel menemukan sebuah robot yang masih menyala bernama Mavis. Setelah menceritakan tujuan perjalanan Joel, Mavis menawarkan bantuan agar Joel dapat menghubungi Amy. Dalam percakapan, Amy merasa bahagia karena mendengar kabar bahwa Joel masih hidup, dan Amy bercerita bahwa ada beberapa orang yang datang ke tempatnya lalu menawarkan bantuan. Selama percakapan itu, Mavis juga membantu menemukan lokasi serta mencarikan jalan terbaik menuju tempat Amy. Namun karena baterai Mavis yang tak banyak, sehingga percakapan Amy dan Joel harus terputus. Di sisa tenaga Mavis, mereka menikmati indahnya malam, lalu Joel menceritakan masa lalunya pada Mavis. Dengan senang hati, Mavis mencarikan foto-foto kenangan Joel dan menampilkannya, hingga Mavis akhirnya kehabisan daya. Walau begitu, Joel cukup senang karena bisa mengenang keluarganya. Di pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba muncullah monster dari dalam tanah yang mengejar mereka. Lalu secepat kilat, Joel dan Boy bersembunyi dan berdiam diri karena Joel mengetahui kalau monster itu mampu merasakan getaran. Setelah monster itu cukup jauh, Boy yang melihat kain merah yang ia bawa mengambang di atas sungai, lantas berlari mengambil kain itu. Kini monster itu kembali lagi menuju mereka, lalu Joel dengan refleksnya mengambil granat dan melemparkannya tepat ke arah monster itu lalu loncat ke arah sungai. Setelah berhasil mengalahkan monster, Joel pun menepi. Namun tubuhnya dipenuhi oleh lintah. Joel yang marah sambil menyalahkan Boy karena tindakannya mengambil kain itu membawa bencana baginya. Akhirnya Boy berlari meninggalkan Joel. Melanjutkan perjalanan, Joel merasa pusing karena efek dari gigitan lintah sebelumnya. Lalu Joel jatuh terkapar lemas dan membuat Joel menyadari kesalahannya membentak Boy, dan ia pun mulai kehilangan kesadaran. Setelah terbangun, Joel ternyata berada di bunker tempat Amy berada. Sembari mengenalkan area bunker, Amy mengenalkan Joel pada koloni yang dipimpin kapten untuk menemukan tempat yang lebih layak dihuni. Malam harinya mereka semua berkumpul, menyalakan api unggun dan menikmati malam terakhir di bunker tersebut. Di tengah momen hangat itu, Joel mengatakan kebahagiaannya bertemu Amy, namun sayangnya Amy sudah tak memiliki perasaan apapun pada Joel. Dengan berat hati, Joel harus menerima kenyataan bahwa semua perjuangannya dan mimpi-mimpinya hanya sia-sia belaka.
I just got so excited, man. I left. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, Joel mencoba menghubungi kembali bunker tempatnya berasal dan membuka peta yang diberikan oleh teman-temannya. Di situ terlihat banyak sekali ucapan hangat dan semangat dari teman-temannya, sehingga membuat Joel semakin terpukul telah meninggalkan koloninya. Setelah berhasil terhubung, teman-temannya sangat bahagia bisa mendengar Joel berhasil selamat dan mereka menceritakan bahwa bunker tempatnya sudah rusak dan seringkali dimasuki monster. Tak lama koneksi radio pun terputus dan Joel memiliki tujuan baru untuk kembali membantu koloninya. Multiple breaches. What do you mean? Is everyone okay? Saat akan berpamitan, ia melihat banyak sekali buah yang disuguhkan oleh kapten dan teringat bahwa Boy pernah melarang memakan buah-buah itu. Ia pun bergegas keluar untuk bertemu Amy. Setelah menjelaskan tentang buah yang disuguhkan kapten, beberapa orang langsung jatuh, dan begitu pula Joel serta Amy. Dalam keadaan terikat, kapten menjelaskan pada Joel dan Amy bahwa ia dan koloninya hanya datang untuk menjarah barang ataupun makanan tanpa ada niatan apapun menyelamatkan koloni Amy. Lalu datanglah monster kepiting yang akan menyerang mereka. Untungnya Amy berhasil meloloskan diri lalu membuka tali pengikat Joel dan yang lainnya. Amy kini melawan anggota sang kapten, sedangkan Joel mencoba menghentikan monster. Ternyata monster itu sudah dirantai oleh kapten, dan setiap kali sang monster tak patuh, maka rantai itu akan mengalirkan listrik padanya. Ketika salah satu anggota kapten akan menembak Joel, Amy berhasil menghalau dan menyebabkan tembakan itu mengarah pada monster. Lalu kapten menghampiri Amy dan memukulnya sehingga Amy jatuh pingsan. Boy yang tiba-tiba datang menghampiri Joel akhirnya diperintahkan membangunkan Amy, sedangkan dirinya akan melawan monster kepiting. Ketika Amy telah sadar, Joel meminta Amy melemparkan senjata padanya, dan dengan bidikan mantap pada monster itu, Joel tiba-tiba melihat mata dari monster dan menyadari bahwa selama ini ia merasakan kesakitan akibat ulah kapten. Joel lalu menembak ke arah rantai sehingga kini monster itu terbebas lalu menyerang kapten dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Joel berpamitan pada Amy untuk kembali ke koloninya dan menyerahkan buku hariannya sebagai pedoman bagi Amy untuk dapat bertahan hidup. Singkat waktu, Joel telah sampai di koloninya, lalu menyabarkan informasi agar menuju bunker di atas gunung dan bertemu dengan koloni Clyde dan Minnow karena suhu di sana yang dingin sehingga monster-monster yang memiliki darah dingin tak mampu hidup di sana. Akhirnya manusia berbondong-bondong keluar dari bunker dan menuju tempat yang diarahkan oleh Joel. Begitulah film dari Love and Monster. Pesan yang dapat diambil dari film ini, jangan pernah menyerah ya, karena pasti akan ada hal baik menanti selama ada usaha dan doa tanpa henti. Jangan lupa subscribe ya jadi Keepers, biar kamu nggak ketinggalan film-film lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.